Kita berdoalah kepada Allah, semoga kita akan dianugerahkan oleh Allah SWT dan hidup kita diberkahkan oleh Allah SWT dan jalan-jalan kita menuju kebaikan dan dibukakan pintu-pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saatnya kita berjumpa lagi, terus bertemu lagi di channel Al-Hakiki 12. Oke, welcome coy. Nah, sebelum saya melanjutkan, sebelum saya melanjutkan, jangan lupa ya, iya kan. Nah, jangan lupa subscribe-nya ya di bawah ini. Nah, udah subscribe baru klik loncengnya yang semua, dan jangan lupa di like dan share-nya. Apabila bermanfaat di share-nya dan komennya yang bisa mendukung di channelku, tolonglah di komennya gimana reaksinya, apa kekurangannya, ya komentar saja, jangan malu-malu. Nah, karena malu-malu itu sebagai salah satu dari iman. Nah, karena setiap manusia ini yaitu ada malunya, ada rasa malu-malunya. Nah, itu seperti malu aja, malu. Nah, rasa malu itu udah sebagaikan pangkalnya iman. Nah, itulah saking banyak pahalanya di umat akhir zaman ini. Nah, umat akhir zaman ini Masya Allah dimuliakan, apa-apa dimuliakan, bumi disucikan, apa semua dapat pahala. Nah, begitulah saking kekuasaannya Allah SWT menciptakan manusia ini dengan sempurna. Ya itulah apa yang diberi Allah SWT, ya kita bersyukurlah. Apa yang diberinya, ya kita hanya menjalankan hanya dengan sabar. Ya sabar inilah kita menuju untuk kesuksesan, karena di dunia ini tempat ujian. Bagaimana di sekolah-sekolah itu, sekolah umum kan ada ujiannya. Kalau nggak ada ujiannya, di tes atau sekelas selanjutnya apa ada? Apa bisa nantinya melanjutkan? Nah, inilah kita seperti dunia ini di tempat ujian. Bagaimana ujian diberi Allah SWT, itu cobaan menimpa pada kita, segalanya dan lain-lain, itu kita hanya menjalankan dengan sabar. Ya insya Allah lah, sabar ini bernilai. Bernilai. Bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam kena ketimpa penyakit. Kenimpa penyakitnya. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam ketimpa penyakit sampai dia berulah-ulah semua badannya. Maka Nabi Ayub berdoa kepada Allah SWT, wahai Rasulullah, jagalah hatiku ini biar bisa mengingatmu dan bisa berzikir kepadamu. Maka terkabullah doanya Nabi Ayub alaihissalam. Nah, hatinya Nabi Ayub alaihissalam itu tidak ada disentuh sama ulat belatung, masih suci. Nah, yang dimakan apa? Badannya semua, hatinya enggak. Karena hatinya dia itu untuk biar bisa beribadah kepada Allah SWT. Inilah saking kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana kesabaran Nabi Muhammad SAW? Kesabarannya yaitu berdakwah ke negeri Taif. Berdakwah. Sampai di sana, apa yang terjadi? Yaitu Rasulullah SAW dilempar-lemparin pakai batu, pakai unta. Dengan apa? Dengan kesabaran. Karena kesabaran ini sangat menilai dimanapun ini kita harus sabar, karena sabar itu pasti ada. Innallah ma'as sabirin, sesungguhnya orang sabar itu bersama Allah SWT. Ya kita harus sabarlah menjalankan hidup semua ini, ya insyaallah.
Nah, itulah dengan kisah-kisahnya Rasulullah SAW berdakwah ke negeri Taif, dilempar-lemparin. Nah, maka para sahabat pun melindungi Rasulullah SAW. Nah, sampai berdarah-darah Rasulullah SAW, dan orang itu pergilah ke tempat lain, yaitu sebuah kebun. Nah, sebuah kebun, baru orang itu berteduh ada sebuah pohon. Nah, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, berikanlah dapat hidayah cucu-cucu dan cici orang negeri Taif ini akan mengikuti perintah-perintahmu ya Allah. Nah, ketika itu Allah SWT mengabulkan doanya. Nah, lepas itu malaikat yang penjaga gunung ini di negeri Taif. Nah, di negeri Taif itu, di negeri Taif itu gunung, belah sini gunung, belah sini gunung. Itu perdesaan itu di tengah-tengahnya. Maka malaikat penjaga gunung ini mendengarkan, ya Rasulullah, apa yang kamu minta ya Rasulullah akan aku turutin. Nah, apa kata malaikat? Ya Rasulullah, kalau enggak biar aku hancurkan negeri Taif ini dengan gunung-gunung ini semua. Nah, apa kata Rasulullah? Jangan, insya Allah nanti suatu saat nanti anak-anak orang tuh dan cici orang tuh akan masuk Islam. Nah, terbenar. Maka di negeri Taif itu semua dengan doa Rasulullah SAW terkabul, negeri Taif masuk Islam. Nah, saking kekuasaan Allah SWT, dengan kesabarannya Rasulullah SAW berdakwah kemana-kemana saja, sampai akhir zaman ini umatnya Nabi Muhammad SAW berdakwah. Itu berdakwah kemana? Ke masjid, ke rumah. Untuk apa? Menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau agama ini tidak disebarkan, apa mungkin kita masih non-muslim? Nah, kita tidak tahu. Kita dulu tahu apa non-muslim, nggak tahu kan? Inilah saking mulianya dakwah ini menyebarkan tentang agama. Inilah saking kekuasaan Allah SWT, umat akhir zaman ini sangat-sangat bernilai. Inilah kerinduan Rasulullah SAW, mencintai, sangat rindu dengan apa? Dengan umat akhir zaman ini. Ya, semoga umat akhir zaman ini kita inilah sekarang ini. Nah, dibilang Rasulullah SAW, semoga kita inilah umat akhir zaman. Nah, saking dimuliakan umat akhir zaman ini, pahala-pahala aja dinilaikan. Satu amal aja diperbuat, maka Allah akan membalas pahala 10 kali. Nah, itulah saking mulianya. Dan apabila sholat berjamaah, maka Allah SWT memberi pahala yaitu 27 derajat. Lah saking masa Allah pahalanya. Jangan gitu, berjalan ajalah ke masjid, satu langkah dihitung 10 pahala. Langkah aja dinaikkan 1 derajat. Lah saking kekuasaan Allah Ta'ala. Apabila pahala-pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dinampakkan kepada hamba-hambanya, maka umat Islam ini yang non-muslim pun akan berbondong-bondong masuk Islam. Inilah saking mulianya umat Islam ini yang di akhir zaman ini. Nah, inilah saking mulianya umat akhir zaman daripada umat-umat terdahulu. Nah, kita beruntunglah jadi umat akhir zaman ini. Jangan kita sia-siakan umat akhir zaman ini, karena semua akan berpahala. Kita hanya menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bagaimana bumi ini sudah disucikan oleh Allah SWT. Dimanapun kita mau sholat itu suci. Nah, itu saking kekuasaan Allah SWT. Terkecuali ada yang dinajiskan, itu tidak boleh tempat kita sholat. Nah, yang dimana yang tempat yang najis itu tidak boleh sholat. Nah, sebenarnya kalau tidak ada najis itu suci. Nah, jangankan bumi, pasir-pasir aja itu suci. Nah, pasir-pasir di dunia ini untuk apa? Bisa pun untuk tayamum. Nah, saking kekuasaannya Allah SWT, saking dimuliakan umat akhir zaman ini, ya kita beruntunglah. Kita hanya menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar. Inilah sabar ini kita bersyukur kepada Allah SWT dan sering berdoa kepada Allah SWT. Hanya tempat meminta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat segala pengampunan dosa-dosa kita, ya kita berbanyaklah berbuat amal iman dan amal soleh, insya Allah. Nah, kita sering-seringlah membaca Al-Quran untuk menenangkan hati kita. Lah, saking sejuknya, berpahala. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan menuju ya Allah janjikan kepada kita. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu surga untuk kami ya Allah. Dan jalankan kami lurus menuju ke surgamu ya Allah. Ya Allah, langkah-langkah kami menuju untuk kebaikan ya Allah, berikanlah pahala ya Allah, dan berikanlah derajat-derajat ya Allah. Ya Allah, kami ini berbicara kepadamu ya Allah, dapatkanlah pahala-pahala darimu ya Allah. Hanya itulah kami bisa beramal dan soleh untuk menyebarkan Islam seluruh dunia ya Allah. Dapatlah hidayah umat Islam seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ini teguhkan sebagaimana teguhnya umat Islam para nabi ya Allah. Kokohkanlah iman kami bagaimana iman para sahabat ya Allah. Nah, kita terus berbicara tentang keimanan Rasulullah SAW, bagaimana keimanannya dengan teguh, dengan kuat. Ya, kita berminta kepada Allah SWT dengan bermunajat, yaitu sholat. Nah, inilah paling penting kita sholat ini. Ya, kita berdoalah kepada Allah, semoga kita akan dianugerahkan oleh Allah SWT dan hidup kita diberkahkan oleh Allah SWT, dan jalan-jalan kita menuju kebaikan, dan dibukakan pintu-pintu surga, dan dibukakan pintu-pintu rezeki untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akan menutupnya ini. Sebelum menutup, saya terima kasih pada teman-temanku yang sudah subscribe, like, dan komennya di bawah ini. Saya terima kasih teman-temanku sudah mendukung channelku ini, sudah menontonnya. Ya, jangan lupalah subscribe-nya ya di bawah ini, biar saya makin semangat lagi membuat kontennya, membuat video selanjutnya. Semoga video selanjutnya semakin bermanfaat, amin ya rabbal alamin, semakin berfaedah, amin ya rabbal alamin. Dan sekian, terima kasih. Apa yang saya bicara tadi ada keburukan, itu datangnya dalam diri saya, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.